kita akan belajar bahasa Arab dengan cara yang boleh dijadi yang praktis lah. Praktis dan mengena, ya. Sehingga senang untuk diteruskan. Artinya kadang ada yang mau belajar nahwu sorab tapi mentok karena nggak paham-paham, akhirnya nggak bisa terus, ya, karena susah untuk dipahaminya. Maka saya dengan berbagai cara, artinya saya merasakan sendiri, memahami nahwu sorab itu luar biasa susahnya karena banyak materi. Terus mulai dari mana nggak tahu. Sehingga setelah mulai paham, akhirnya diteliti, ya saya bikin aturan sendiri, artinya aturan tetap masih memakai ya, apa yang diajarkan. Jadi saya berusaha untuk seperti orang yang baru kenal bahasa Arab gitu. Untuk teman-teman yang sudah lewat, artinya sudah masanya bukan jenjang pendidikan gitu, tapi punya keinginan, pengen bisa, saya menyelami itu dengan berbagai cara. Akhirnya diputuskan melalui melalui cara, ya, bahwa mudah-mudahan cara ini bisa diterima. Artinya saya tidak akan terlepas dari teks Al-Quran, karena Al-Quran bagi saya menjadi keyword, ya, menjadi kata kunci yang akan terus ditemui. Berbeda ketika kita sodorkan teks-teks bahasa Arab dengan menggunakan teks-teks yang asing gitu, teks-teks yang bagi kita belum pernah ditemui. Tapi kalau memakai Al-Quran, insya Allah akan terus dipakai dan jadi kata kunci. Seperti lafaz Al-Fatihah ini sudah jadi kata kunci, sehingga kita tinggal menyelami saja nahwu sorabnya seperti apa, begitu kan. Kalau disodorkan kitab-kitab lain, misalnya Safinah ataupun kitab-kitab gundul lainnya, itu akan asing bagi kita. Tapi kalau Al-Fatihah insya Allah nggak asing gitu, karena sudah benar-benar jelas bacanya dan kenal dan familiar dan memang dibaca tiap hari. Alangkah lebih baiknya kalau kita mau mempelajari nahwu sorab ya melalui kalimat-kalimat yang sudah dikenal oleh kita, seperti halnya inilah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini kan kenal ya kita, kenal banget gitu, dan familiar dan memang sudah biasa dibaca. Baik, langsung saja ya. Kita kenalan dulu dengan yang namanya kalimat, karena semua nahwu sorab, ya, nahwu sorab itu ujung-ujungnya adalah tentang kalimat dulu yang dipelajari, tidak lain-lain. Antara nahwu sorab, ya, itu diibaratkan, nah ini, saya hanya ilustrasikan sendiri ya. Karena materi misalnya kalau kita pelajari nahwu sorab, nahwu tulisannya begini, sorab tulisannya begini, dan ini materi-materinya mungkin kalau dikasih materi seperti ini bingung gitu, langsung mentok gitu, apa walaupun dijelasin juga bingung. Nih, saya ilustrasikan saja ya, materi akan saya bikin mudah dan menyenangkan kan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ada bapak nahwu dan ibu sorab. Nah, ini ilustrasinya. Bapak nahwu dan ibu sorab. Udah bayangkan seorang ibu itu akan melahirkan. Artinya melahirkan kata-kata gitu, melahirkan kalimat. Dan bapak nahwu lah yang akan memposisikan kalimat-kalimat ini mau jadi apa, begitu. Nah, ini saya ilustrasikan misalnya jadi apa. Kalimatnya melahirkan berbagai macam kalimat, kemudian bapaknya akan memposisikannya, ya. Kemudian tanpa ibu
kalimat atau kata tak akan terlahir, betul. Tanpa ayah pun kata-kata tak akan punya tempat dan posisi ataupun kedudukan. Nahu dan sorob nanti ujung-ujungnya adalah bersinergi melahirkan makna. Memang tujuan kita mencari makna yang berkaitan dengan kalimat-kalimat ini. Seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Kalau dibikin nahu itu adalah apa misalnya sorob adalah apa-apa bingung gitu. Kalau seperti ini nih. Ini kan misalnya Nahu adalah ilmu tentang struktur kalimat dan jumlahnya, perubahan harokat akhir kalimat, fungsi kalimat dalam, kan belum kenal dulu kalimat yang dibahasnya. Mungkin ujung-ujungnya nanti ada di akhir baru paham ini materinya. Begitu juga sorob. Sorob itu ada asal kata. Wajan ibunya, nah, bingung. Nanti saya ilustrasikan bahwa Nahu adalah bapaknya, sorob adalah ibunya. Jadi saya bapak Nahu dan ibu sorobku. Ya. Ibu sorob itu melahirkan kalimat-kalimat. Nanti bapak nahu ya adalah yang akan memposisikan kedudukan jadi apa, anaknya nanti itu bapaknya yang akan mengarahkan. Tanpa ibu takkan lahir kata atau kalimat, tak akan terlahir. Tanpa ayah kata atau kalimat tak akan punya tempat dan fungsi. Nahu dan sorob alias bapak nahu dan ibu sorob itu bersinergi melahirkan makna. Ujung-ujungnya makna yang akan kita cari nih. Maknanya apa sih? Atau terjemahnya atau tafsirnya gitu. Bentar, saya nggak bisa, ini belum nulis saya. Ya. Jadi ujung-ujungnya adalah semua nahu sorob adalah tentang kalimat gitu. Ya, kemarin libur ada safar ke Jakarta ya. Ini target kita ya, target kita adalah kalimat. Ini tentang bahasan kalimat. Seperti apa kalimat itu? Ya kita udah sepakat ya bahwa kalimat itu adalah kata tadi ya. Kata atau lafaz atau ucapan atau word kalau dalam bahasa Inggris ya. Semua nih. Kalimat ya, kalimat adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat adalah word dalam bahasa Inggris. Kalimat adalah kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat adalah lafaz dalam kebanyakan ulama. Kalimat juga ada yang mengatakan adalah ucapan dalam salah satu metode, itu metode arba'in. Sekali ucap itulah kata. Nah ini, yuk kita seperti apa kalimat itu. Nah ini, perhatikan ini sudah kenal ya. Ini sudah kenal. Nih kalimat-kalimat ini sudah kenal. Ini ada surat Al-Fatihah. Kemudian saya bikin secara terpisah-terpisah bi ismi Allah ditanda strip-strip ya. Ini masih kenal juga ya. Ini masih kenal juga. Walaupun dipisah-pisah pakai strip masih kenal. Masih disebut Al-Fatihah. Tapi kalau sudah begini, nih, udah dipecah-pecah, dibikin random ya. Kira-kira masih kenal nggak ini? Padahal ini masih sama ini, cuma dibikin selang-seling. Ini disebut kalimat semua nih. Padahal kalimatnya masih tetap sama, cuma di selang-seling gitu ya. Nah, apalagi yang ini barangkali. Nah, anggap aja ini tampaknya seperti kumpulan mufrodat ya. Kan bacanya udah susah gitu. Ya, ini bisa. Padahal ini kalau langsung begini, nah ini mungkin kenal ya masaluhum kamakalan karena pernah ngaji atau pernah ngapalin. Ya, ini nanti ke depan kita belajar menghadapi susunan kalimat seperti ini. Insya Allah kita mampu memahami syaratnya mau belajar terus nahu sorob ya. Jadi kita akan bisa memaknai gitu ini. Nah terus gini, baru kenal karena ini sudah dikenal. Jadi pernah ngaji, pernah hafal ya udah langsung bisa dikenal kalau ini. Nah kita akan mendeteksi kalimat-kalimat ini ya. Sebentar saya sharekan dulu ya. Saya mau share ke teman-teman barangkali memberitahu mau nggak atau melihat di sosmednya.